Bayangkara FC kembali ke Liga 1 dengan semangat baru dan tekad kuat untuk tampil kompetitif sejak pekan pertama. Di bawah arahan pelatih Paul Munster, The Guardian langsung dihadapkan pada tantangan berat melawan Borneo FC di laga pembuka Liga 1 musim 2025-2026. Meski bertindak sebagai tim tamu, Bayangkara FC tak gentar. Paul Munster telah menyiapkan strategi cerdas demi mengamankan 3 poin perdana mereka usai promosi dari Liga 2. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda potensial, Bayangkara FC ingin membuktikan bahwa mereka layak kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia. Sementara itu, Borneo FC tentu tak ingin kehilangan muka di hadapan pendukung sendiri dan siap menurunkan kekuatan terbaiknya. Lantas seperti apa potensial starting 11 Borneo FC versus Bayangkara FC? Siapa saja pemain kunci dalam duel seru ini? Simak ulasan lengkapnya hanya di video ini. Penjaga gawang, Awan Seto. Menghadapi Borneo FC di laga pembuka Liga 1 musim, Bayangkara FC kemungkinan besar masih akan mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Awan Seto. Kiper berusia 28 tahun ini menjadi salah satu pilar utama keberhasilan Bayangkara FC promosi dari Liga 2 musim lalu, berkat penampilan impresif dan konsistennya di bawah Mistar. Dengan nilai pasar mencapai 2,61 miliar rupiah, Awan Seto dikenal memiliki refleks cepat, kemampuan membaca arah bola, serta kepemimpinan yang kuat dalam mengorganisasi lini belakang. Kepercayaan pelatih Paul Munster terhadapnya tak lepas dari kemampuannya menjaga stabilitas tim dalam situasi-situasi krusial. Menghadapi tekanan lini depan Borneo FC yang dikenal agresif dan tajam, peran Awan Seto akan sangat vital. Konsistensinya di bawah Mistar diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus menjadi tembok terakhir Bayangkara FC untuk mencuri poin di kandang lawan. Center back, Slavko Damjanovic. Menghadapi tekanan dari lini serang Borneo FC yang terkenal tajam, Bayangkara FC diprediksi akan mempercayakan jantung pertahanan kepada Slavko Damjanovic. Bek tengah asal Montenegro ini merupakan rekrutan anyar yang didatangkan dari Persebaya Surabaya, dan menariknya, ia kembali bereuni dengan pelatih Paul Munster di Bayangkara FC musim ini. Dengan usia 32 tahun dan nilai pasar 4,35 miliar rupiah, Slavko adalah sosok berpengalaman yang memiliki postur ideal dan kekuatan dalam duel udara. Pengalamannya menghadapi laga-laga besar di Liga 1 menjadi modal penting untuk menjaga kestabilan lini belakang The Guardian. Slavko tak hanya berperan sebagai benteng pertahanan, tapi juga pemimpin di sektor belakang. Dalam laga kontra Borneo FC nanti, perannya sangat vital untuk meredam agresivitas lawan dan memastikan Bayangkara FC bisa bertahan dengan disiplin serta merebut poin penting di laga pembuka. Center back, Muhammad Ferrari. Bersama Slavko Damjanovic di jantung pertahanan, Bayangkara FC juga akan mengandalkan salah satu talenta muda terbaik Indonesia, Muhammad Ferrari, saat menghadapi Borneo FC di laga pembuka Liga 1 musim ini. Didatangkan dari Persija Jakarta dengan status bebas transfer, Ferrari langsung menjadi sorotan berkat pengalamannya sebagai kapten timnas Indonesia U23. Meski baru berusia 21 tahun, Ferrari sudah mengoleksi pengalaman penting di level klub maupun internasional. Ia dikenal memiliki ketenangan dalam membaca permainan, disiplin tinggi, dan kemampuan bertahan yang sangat baik. Dengan nilai pasar mencapai 4,78 miliar rupiah, ia menjadi salah satu bek lokal paling berharga di Liga 1. Duet Ferrari dan Slavko Damjanovic diprediksi akan menjadi tembok kokoh Bayangkara FC musim ini. Di laga kontra Borneo FC, peran Ferrari akan sangat krusial untuk meredam lini depan lawan dan menjaga kans tim meraih poin perdana di laga tandang. Center back, Nehar Sadiki. Di sektor pertahanan, Bayangkara FC menambah kekuatan dengan merekrut Nehar Sadiki, bek tengah asal Makedonia Utara yang siap menjalani debutnya di Liga 1 dalam laga melawan Borneo FC. Pemain berusia 27 tahun ini diboyong dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah dan diharapkan menjadi bagian penting dalam formasi 3 bek racikan Paul Munster. Sadiki dikenal sebagai sosok bek tangguh yang memiliki keunggulan dalam duel udara, tackle bersih, serta distribusi bola dari lini belakang. Gaya bermain agresif dan disiplin ala Eropa membuatnya cocok untuk menghadapi tekanan di kompetisi Liga 1. Menghadapi serangan tajam Borneo FC di laga pembuka, kehadiran Sadiki sangat dinantikan untuk menambah kekokohan lini belakang Bayangkara FC. Ia kemungkinan akan berduet dengan Muhammad Ferrari dan Slavko Damjanovic, membentuk benteng pertahanan solid dalam misi mengamankan 3 poin perdana musim ini. Wingback kanan, Putu Gede. Di sektor sayap kanan pertahanan,
Bayangkara FC dipastikan masih akan mengandalkan Putu Gede sebagai wingback utama saat menghadapi Borneo FC di laga pembuka Liga 1 musim ini. Pemain senior berusia 30 tahun ini telah menjadi pilar penting sejak lama dan tampil konsisten saat membawa Bayangkara FC promosi dari Liga 2 musim lalu. Dikenal dengan stamina luar biasa dan determinasi tinggi, Putu Gede mampu tampil sepanjang 90 menit dengan intensitas tinggi, baik saat bertahan maupun membantu serangan. Ia juga memiliki kemampuan overlap dan crossing yang tajam dari sisi kanan. Dengan pengalaman internasional bersama timnas Indonesia serta nilai pasar mencapai 3,04 miliar rupiah, perannya sangat vital dalam skema ofensif Paul Munster. Laga kontra Borneo FC akan menjadi ujian pertamanya musim ini, dan Putu Gede diharapkan bisa menjadi motor penggerak dari sisi kanan pertahanan Bayangkara FC. Wingback kiri, Firza Andika. Mengisi posisi wingback kiri, Bayangkara FC akan mengandalkan rekrutan anyar mereka, Firza Andika, dalam laga pembuka Liga 1 melawan Borneo FC. Pemain berusia 26 tahun ini didatangkan dari Persija Jakarta dengan status bebas transfer dan langsung menjadi bagian penting dalam rencana Paul Munster musim ini. Firza dikenal sebagai pemain dengan mobilitas tinggi dan naluri menyerang yang kuat. Ia aktif melakukan overlap serta mampu memberikan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti. Kualitas bertahan yang solid juga menjadi nilai tambah yang membuatnya cocok bermain dalam formasi 3 back yang diterapkan Munster. Dengan harga pasar mencapai 3,91 miliar rupiah, Firza menjadi salah satu pemain lokal dengan nilai tinggi. Laga kontra Borneo FC akan menjadi ajang pembuktian pertamanya untuk menunjukkan bahwa ia layak menjadi andalan baru Bayangkara FC di sektor kiri musim ini. Gelandang bertahan, Moises Gaucho. Di posisi gelandang bertahan, Bayangkara FC akan mempercayakan peran vital ini kepada Moises Gaucho, rekrutan anyar asal Brasil yang siap menjalani musim perdananya di Liga 1 Indonesia. Pemain berusia 30 tahun ini dikenal sebagai sosok gelandang bertahan yang kokoh dan berpengalaman, serta memiliki gaya bermain agresif dalam memotong serangan lawan. Dengan harga pasar 3,04 miliar rupiah, kehadiran Moises diproyeksikan sebagai tulang punggung di lini tengah Bayangkara FC. Ia akan menjadi filter pertama dalam menghentikan alur serangan lawan dan menjadi penghubung utama dalam membangun serangan dari bawah. Menghadapi Borneo FC di laga pembuka Liga 1 musim ini, peran Moises Gaucho akan sangat krusial dalam meredam agresivitas lawan dan menjaga kestabilan permainan tim asuhan Paul Munster. Duet kekuatan dan visi bermainnya menjadi tumpuan Bayangkara di lini tengah. Gelandang serang, Christian Ilic. Untuk sektor gelandang serang, Bayangkara FC akan bertumpu pada sosok kreatif asal Kroasia, Christian Ilic. Rekrutan anyar berusia 29 tahun ini diboyong dengan ekspektasi tinggi sebagai otak permainan tim di musim 2025 hingga 2026. Dengan nilai pasar mencapai 6,95 miliar rupiah, Ilic menjadi salah satu pemain termahal dalam skuad The Guardians. Ilic dikenal memiliki visi tajam, penguasaan bola yang tenang, serta akurasi umpan yang mampu membuka ruang di lini pertahanan lawan. Ia juga memiliki insting mencetak gol yang kuat dari lini kedua, serta kemampuan eksekusi bola mati yang mematikan. Menghadapi Borneo FC di laga pembuka Liga 1, kreativitas dan pengalaman Ilic akan sangat dibutuhkan untuk membongkar pertahanan solid tuan rumah. Perannya sebagai motor serangan menjadi kunci utama dalam strategi Paul Munster untuk meraih 3 poin perdana musim ini. Penyerang sayap kanan, Rian Kurnia. Untuk mengisi sektor penyerang sayap kanan, Bayangkara FC kemungkinan besar akan mengandalkan Rian Kurnia sebagai senjata utama mereka di sisi kanan lini serang. Pemain berusia 29 tahun ini direkrut dari Persib Bandung, tim juara Liga 1 musim lalu, dan didatangkan dengan status bebas transfer. Dengan harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah, Rian menjadi salah satu pemain lokal paling berpengalaman di skuad The Guardians musim ini. Rian dikenal dengan kecepatan eksplosif, kemampuan menggiring bola di ruang sempit, dan akurasi umpan silang yang tinggi, membuatnya sangat efektif dalam menembus pertahanan lawan dari sisi sayap. Kehadirannya diharapkan mampu mendukung skema ofensif Paul Munster, terutama dalam menciptakan ruang dan peluang untuk striker utama. Selain itu, pengalaman bermain di level atas menjadikan Rian sosok penting untuk membantu Bayangkara FC bersaing di papan atas Liga 1 musim 2025-2026. Penyerang sayap kiri, Andreas Nieto. Di posisi penyerang sayap kiri, Bayangkara FC diperkirakan akan mengandalkan rekrutan asing terbaru mereka, Andreas Nieto. Pemain berusia 29 tahun ini didatangkan dari kompetisi Kamboja dengan status bebas transfer dan memiliki harga pasar sebesar 3,48 miliar rupiah. Kehadirannya diharapkan bisa menambah daya gedor lini depan The Guardians untuk musim 2025-2026.
Andreas Nieto dikenal sebagai winger yang cepat, lincah, dan memiliki teknik menggiring bola yang cemerlang. Ia juga memiliki naluri menyerang yang tajam dan mampu mencetak gol dari sisi sayap maupun memberikan assist penting kepada penyerang tengah. Dengan gaya bermain yang agresif dan dinamis, Andreas Nieto akan menjadi kunci dalam strategi menyerang Paul Munster, terutama dalam skema transisi cepat. Kolaborasinya bersama Rian Kurnia dan Christian Illich diyakini bisa menciptakan kombinasi mematikan di lini depan Bayangkara FC musim ini. Penyerang tengah, Schanjer Borgelin. Untuk posisi penyerang tengah, Bayangkara FC akan bertumpu pada Schanjer Borgelin, rekrutan asing muda berusia 23 tahun asal Haiti yang diproyeksikan sebagai ujung tombak utama musim ini. Didatangkan dengan nilai pasar mencapai 5,21 miliar rupiah, Borgelin siap menjadi mesin gol dalam skuad racikan Paul Munster di Liga 1 musim 2025-2026. Schanjer Borgelin memiliki postur fisik ideal dan kekuatan tubuh yang sangat mendukung perannya sebagai target man. Ia dikenal memiliki finishing akurat, pergerakan tajam di kotak penalti, serta mampu melakukan kombinasi apik dengan lini kedua. Kehadiran Borgelin diyakini akan menjadi solusi atas kebutuhan Bayangkara FC dalam mendongkrak produktivitas gol, sekaligus menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Bersama Christian Illich dan dua winger cepat di kedua sisi, Borgelin akan memegang peranan penting dalam membawa Bayangkara bersaing di papan atas musim ini. Dengan komposisi skuad yang diisi oleh kombinasi pemain lokal berpengalaman dan rekrutan asing berkualitas, Bayangkara FC menunjukkan keseriusannya untuk tampil kompetitif di Liga 1 musim 2025-2026. Kehadiran nama-nama seperti Schanjer Borgelin di lini depan, Christian Illich di lini tengah, hingga Nehar Sadiki dan Firza Andika di lini belakang menjadi sinyal kuat bahwa tim asuhan Paul Munster tidak datang hanya untuk bertahan, tetapi juga menargetkan posisi di papan atas klasemen. Dukungan dari pemain-pemain lokal seperti Putu Gede, Rian Kurnia, dan Muhammad Ferrari juga menjadi pondasi kokoh yang memperkuat karakter tim. Dengan skema permainan menyerang yang agresif dan disiplin, Bayangkara FC patut diperhitungkan sebagai kuda hitam musim ini. Mampukah The Guardians menjawab ekspektasi dan menembus persaingan sengit Liga 1? Kita nantikan bersama kiprah mereka sepanjang musim 2025-2026.